Halo, di sini perkenalkan nama saya Remko Volungan Gaul. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di video kali ini saya akan membuat video untuk BNSP. Pertama, kita butuh alat mikrotik access point. Keduanya sudah dicolok adaptor. Kemudian di ether satu ini yang di mikrotik itu kabel internet yang terhubung ke server. Kemudian yang di ether 2 ini kabelan yang terhubung ke laptop saya. Kemudian yang di ether 3 ini kabel UTP yang terhubung ke port 1 pada access point. Kemudian kita akan lanjut setting di Winbox. Setelah memasangkan kabelnya, kemudian kita lanjut ke aplikasi Winbox. Nah, ini kan saya tadi sudah mencoba. Jadi jika kalian sudah melakukan konfigurasi, kita akan kosongkan dulu konfigurasinya, yaitu dengan cara sistem reset configuration. Reset. Maka nanti di routernya itu lampunya akan mati. Kita connect saat lampunya sudah menyala juga, tiga-tiganya. Nah, ini passwordnya dihapus dulu karena di reset. Cek dari connect. Nah, passwordnya dihapus dulu. Pilih yang ini. Kita connect. Nah, di sini kan IP-nya tuh masih ini. Masih 192.168.88.1. Kita ketik ini remove configuration, maka IP-nya nanti di sini akan menjadi 00 ya. Nah, 00. Maka kalau IP-nya itu udah 00 itu tandanya routernya itu siap digunakan. Nanti ini akan nge-restart sebentar lagi routernya. Nah, dia nge-restart lagi, kita reconnect. Salah ya. Kita connect yang 00 sekarang karena sudah di remove. Nah, ini kan udah kosong nih. Oke, kita tutup dulu semuanya. Langkah awal itu kita ke ini sistem identity. Ini bertujuan untuk menandai mikrotik kita ya, agar yang di satu daerah ini juga tidak salah. Kita namain dengan nama kita sendiri saja. Apply, oke. Maka nanti di sini dia akan berubah identitinya menjadi nama saya, Rampo. Kemudian kita ke sistem, lalu kita ke users, klik 2 kali di sini. Kemudian kita ganti, kita bikin password. Passwordnya saya bikin 123, 123, apply, oke. Apply, oke. Kemudian kita lanjut ke interface terlebih dahulu. Di sini ada tulisan R yang artinya itu running. Karena di ketiga port itu kita colokkan, maka di ketiga ether ini, ether 1, ether 2, ether 3, dia itu running. Jika di interface-nya itu tidak R, maka ada salah colokan kabel ya. Mungkin kabelnya salah. Oke, kita lanjut ke ether 1. Kita komen ini untuk internet. Kalau kita apply, oke. Yang keduanya ini kita komen ini untuk yang kedua access point ya. Bukan, yang ketiga itu. Ini yang kedua LAN, yang ke laptop. LAN, apply, oke. Yang ketiga itu adalah access point HP. Apply, oke. Kemudian kita ke ini IP, lalu kita ke DNS. Servernya kita masukkan 8.8.8.8.
baru bawahnya 8.8.4.4, lalu kita apply, oke. Lalu kita ke DHCP client, kita tambah interface-nya itu yang Ether 1 ya, yes, kemudian apply, oke. Nah, di sini IP-nya itu harus 172.16.131.54 dan statusnya itu bound. Kemudian kita ke firewall, NAT, kita tambah, kita ke advance dulu, general. Kemudian our interface-nya kita tambah Ether 1, lalu action-nya itu masquerade. Kita apply, lalu oke. Kemudian kita ke new terminal, kita login dulu. Loginnya itu admin ya. Jika kalian kasih password admin, passwordnya yang kalian masukin 123. Nah, di sini kita akan ping 888. Oke, berhasil ya. Kemudian kita akan ketikkan ini. Mana dia? Nih, ID pool ntp.org ya. Kita ketik sini ping. Nah, ID pool id.pool.ntp.org. Enter. Ya. Ctrl C untuk berhenti. Kita ambil IP yang di sini. Kita copy aja ini. Kita copy. Kemudian kita ke ini dia mana? Di sistem ya. SNTP client. Ini kita enable. Kita ganti primary NTP-nya itu dengan yang kita copy tadi. Dua-duanya. Kemudian ada apply, lalu oke. Kemudian kita ke IP, lalu ke web proxy yang paling bawah ini. Kemudian kita enable. Lalu yang ini, yang webmaster ini kita ganti dengan nama saya, nama kalian ya, Rabko, nama sekolah SMKN 5 Batam .sch.id. Catch on disk-nya kita centang, kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita akan mengisi address di IP, kemudian addresses kita tambah. Ini untuk Ether 2 kita isi IP-nya itu, oh ini bukan ya, IP-nya 192.168.100.1/25 benar ya. Untuk Ether 2, kemudian kita apply, oke. Lalu kita tambah untuk Ether 3, ininya addressnya 192.168.200.1/24. Nah, ini untuk yang Ether 3, kita apply, lalu oke. Lalu kita ke DHCP server, IP DHCP server, lalu kita DHCP setup. Kita pilih untuk Ether 2, kita next. Nah, yang di sini belakangnya itu kita ganti menjadi 100 ya. 100, lalu kita next. Aduh, wait, senggol cowok. Reconnect. Bentar. Masukin dulu passwordnya tadi. Nah, ulang lagi. Ether 2, next. Ini kita ganti menjadi 100. Lalu next. Kita sekalian juga masukin untuk yang Ether 3. DHCP setup Ether 3.
next 100, kemudian next, oke. Kemudian kita buka CMD Windows R ya, kita CMD, lalu kita IP config. Nah, di sini IP-nya belum dapat ya, jadi kita akan IP config /renew. Tunggu, dia akan nge-restart. Salah. Aduh, bentar. Oh, di sini saya sudah langsung dapat IP-nya ya, jadi tidak perlu di-renew. Ini IP-nya 192.168.100.100 dan sini sudah dapat internetnya. Kemudian kita lanjut lagi ke sebelumnya kita ping dulu. Ping 8.8.8.8. Nah, di sini di laptopnya sudah dapat internet ya. Kemudian kita lanjut, kita tutup dulu nih. Kita ke IP, kemudian kita ke firewall, lalu kita ke filter rules. Kita tambah, kita ke general dulu. Chainnya itu kita bikin input, kemudian src ininya ini yang sudah saya catat ya, ada di sini. Nanti saya akan bikin di kolom deskripsi, kita copy aja. Ini 2 sampai 100. Sebentar ya, saya cek dulu. 2 sampai 50. Oke, kita lanjut. Kemudian ininya titik 1. Oke. Protokolnya ICMP ya. Oke, lalu kita apply oke. Salah sebentar. Tadi mana tadi ya? Ini. Actionnya kita ubah menjadi drop. Lalu action drop block ping router, kita komen block ping ke router. Kemudian kita apply oke. Nah, kemudian kita tambah lagi, kita ke general, ininya chainnya itu forward, lalu isi addressnya ini yang saya ketik tadi ini di notepad. Ini kita copy ya. Sorry tadi videonya kepotong, jadi sini saya akan sambung lagi ya di bawah sini. Kita akan masukkan lagi ini, videonya kepotong. Nah ini, lalu protokolnya itu 1 CMP ya. Action drop, lalu comment block. Kemudian kita ke logging, sistem logging, kita tambah. Kemudian prefixnya itu kita bikin log strip access. Actionnya kita ubah menjadi this. Kemudian apply. Oke. Kemudian kita balik lagi ke firewall, kita tambah. Actionnya kita bikin log
lalu kita centang, kita bikin prefixnya log access. Yang general ini kita kosongin aja ya. Lalu kita apply, oke. Lalu kita akan tengok log aksesnya. Belum. Di sini dia masih loading ya. Jadi saya akan tunggu. Seperti ini. Dia akan buffernya itu akan disk memory. Kemudian kita ke IP, lalu hotspot. Kita ke server, hotspot setup. Kita pilih Ether 3. Lalu next. Di sini namanya kita bikin ramco.net. Next. Oke. Kemudian kita ke server profil, lalu kita tambah. Misalnya kita ke ini, yang ini ya, hsprof. Kita klik 2 kali. Kemudian use radiusnya kita centang. Lalu apply, oke. Lalu kita ke radius, kita tambah. Sini kita pilih hotspot. Kemudian ini addressnya kita pilih. Kita bikin IP yang di Ether 172.131.131.54. Lalu ininya protokolnya ini tahu udah. Lalu kita ke secret 123456. Lalu kita apply, oke. Lalu kita ke incoming, kita accept, kita apply, kemudian oke. Kemudian kita ke sistem, lalu kita ke package. Di sini saya akan hapus. Di sini kita hapus user manager, kita uninstall. Kemudian kita akan sistem reboot. Maka routernya akan nge-reboot ulang. Kita akan tunggu sampai lampunya nyala kembali. Lalu kita reconnect. Kita masukin dulu ya passwordnya 123. Kemudian kita ke file. Di sini kita akan hapus file hotspot. Ini yang flash hotspot ini kita hapus. Kemudian yang sermennya juga ini kita hapus. Kemudian kita akan reboot kembali. Oke, lampunya udah nyala kembali, lalu kita reconnect. Kemudian kita ke sistem, lalu resource. Kita akan ambil versi ini. Kita copy, Ctrl C atau bisa di gini. Kemudian buka Chrome ya. Kita cari MIPSBE yang ini ya. Kemudian kita Ctrl F, lalu kita Ctrl V. Nah, ini dia versinya. Lalu kalian download yang ini, all package MIPSBE 6 versi sesuai versi kalian ya. Kemudian kalian klik, maka dia akan terotomatis download. Kemudian dia akan menjadi file ekstrak seperti ini. Lalu kalian ekstrak dengan cara ekstrak here dan menjadi folder seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita akan upload. Kita akan masukkan ini folder yang tadi ya. Saya buka foldernya. Kita masukin yang user manager ini. Lalu kita open.
Nah, kemudian kita reboot. Lalu reconnect. Nah, ini ya. Dia sudah menjadi folder. Oke, kita lanjut ke instrumen, kita buka Chrome. Lalu kita ketik IP 192.168.100.1/username. Oke, di sini loginnya admin. Passwordnya kosongin aja. Nah, di sini kosong. Kita pertama ke routers dulu. Kita tambah new. Ini bikin nama ramco.net. Lalu waktunya kita bikin +7. IP-nya ini IP tersatu yang 172.16.131.54 ya. Kalau ragu bisa dicek ke ini IP, lalu addresses ini 172.16.131.54. Oke, secretnya 123456. Lalu kita add, lalu kita select all, lalu kita enable. Kemudian kita ke ini profile, lalu kita add limitation ya. Ini ramco.net, kita bikin unlimited aja, kita add. Lalu kita kita ke profil, kita bikin baru. Ini namanya ramco.net create. Oke, di sini harganya saya bikin 2000 aja. Validity oke, udah. Lalu kita save profil. Lalu kita add new limitation. Di sini saya bikin jam 7 sampai jam 4 sore ya. 4 sore. Lalu kita centang ramco.net, lalu kita add. Oke. Kemudian kita ke settings, kita ke template, kita bikin baru namanya ramco.net. Oke, udah. Kita cari template voucher username. Yang ini ya, Kangdo. Kita klik. Saya akan menggunakan template yang ini. Oke, kita copy headernya. Copy, kita pindahin ke sini. Aduh, salah. Seperti Ctrl C lah. Ctrl V. Lalu row-nya ini kita copy. Copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita save. Oke, udah. Lalu kita akan ke users, lalu kita add batch. Ini kita bikin 20 ya. Ini yang akan kita cetak vouchernya 20. Prefix nggak usah. Ini passwordnya kita bikin 3 aja. Lalu kita bikin password sama username-nya itu sama aja. Jadi biar nggak usah ribet.
Lalu ininya kita select, ini kita oke. Lalu add. Oke. Lalu kita enable. Nah, lalu kita akan generate ramco.net. Generate. Nah, ini dia vouchernya. Saya akan coba voucher ini di HP teman saya. Jadi saya akan post dulu. Oh iya, di sini sebelum kita tes, kita akan sebentar ya. Kita akan setting access point-nya dulu. Di sini saya belum setting access point. Jadi sebelum setting access point itu, kita akan pindahkan Ether 2 pada MikroTik. Kita pindahkan ke Ether pertama. Ini ya. Ether pertama pada access point. Kemudian kita akan reset access point-nya jika sudah pernah dipakai. Nah, maka lampunya akan kedap-kedip. Lalu kita ketik 19168 0.1. Nah, di sini kita masukin username-nya admin, passwordnya juga admin. Login admin, password admin. Nah, kemudian kita di quick setup ini kita next saja. Kita pilih access point, kemudian next. Wirelessnya ini kita ubah menjadi, aduh, lucu dia. Oh, tutup aja. Ramco @bnsp. Ini nama untuk di jaringannya ya. Lalu kita matikan passwordnya, kita matikan saja. Kita next. Start IP DHCP, oke. Next. Lalu kita finish. Kita tunggu sampai selesai loadingnya. Sabar ya video. Hah? Record ini. Hah? Record. Kan lagi nunggu. Video Bapak, Pak. Video Bapak beres Bapak ini. Dia tinggal tes kan. Boleh ya, cek. Balikin dulu kabel. Oke, udah selesai. Kemudian kita akan kembalikan lagi kabel yang di access point yang Ether 1, kita kembalikan lagi ke Ether 2 yang ada di MikroTik. Oke. Kemudian kita akan coba kembali lagi ke ini. Ya. Template tadi mana? Template-nya tutup. Kita akan generate lagi. Nah, ini. Kita akan generate ya. Tadi kan saya lupa setting access point-nya. Maka di sini kita akan coba lagi ke HP. Oke, di sini saya akan coba di HP teman saya. Pertama kita hidupkan WiFi. Lalu kita akan cari
@ramko_bnsp ya. Nanti dulu. Oh iya, kita lupakan dulu. Tadi sudah dicoba. Aduh, salah. Nah, maka dia akan minta login password. Login passwordnya itu saya akan coba yang ini. TFR, username-nya sama passwordnya TFR. Kita masukin ke login TFR, passwordnya TFR, lalu oke. Nah, dia sudah ke login, terhubung. Di sini saya akan coba tes untuk buka buka YouTube. Ini saya menggunakan internet saya ya, Ramko BNSP. Nah, di sini dia terloading. Cuman di sini internetnya agak lelet karena di limit. Nah, pokoknya dia mau ngeloading. Kita coba TikTok juga. Nih. Nah, TikTok juga mau kebuka ya. Tunggu. Nah, dah. Kemudian kita akan lanjut ke blog Linux, MP3 dan MKV. Oke, kemudian kita lanjut setelah vouchernya sudah bisa dipakai. Di sini saya akan lanjut ngeblok Linux. Kita balik lagi ke ini. Kita reconnect. Oke. Lalu kita ke IP, lalu firewall. Kita ke layer 7. Sebentar. Layer 7 protokol kita tambah. Kita bikin Linux. Kita akan ngeblok Linux. Kemudian di sini kita isi ini. Kemudian kita copy ini. Lalu kita paste ke regex ya, regex. Lalu kita komen. Di sini kita akan blok Linux. Oke. Udah. Kemudian kita apply, lalu oke. Kemudian kita ke firewall lagi, kita ke filter rules, kita tambah. Di generalnya itu chainnya kita bikin forward, kemudian protokol TCP, lalu DS portnya 443. Advance layer 7. Advance-nya layer 7. Kita masukin. Lalu actionnya kita bikin drop. Lalu kita bikin comment block Linux. Ada advance layer 7. Oke. Kemudian kita apply, lalu oke. Lalu kita ke firewall, kita tambah lagi. Enggak. Ini udah. Untuk blok Linuxnya sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ngeblok MP3. Kita tambah. Generalnya, chainnya forward. Kemudian protokol 6 TCP. Lalu DS portnya 80. Kemudian advance kontennya itu .mp3 actionnya drop. Lalu kita komen block mp3. Kemudian kita apply, oke. Kita bikin lagi yang untuk MKV, kita chainnya sama, protokolnya 6 TCP, DS portnya 80, advance, kontennya kita bikin
titik MKV. Lalu action drop. Lalu kita komen blok MKV. Apply, oke. Proses bloknya sudah selesai. Di sini kita akan tes ya. Kita buka pertama tadi linux.org. Di sini dia terblokir nanti. Kemudian kita akan coba buka YouTube, apakah bisa? Soalnya kan YouTube tidak diblokir. Nah, kalau YouTube dia langsung terbuka. Sedangkan Linux dia lelet gitu, seperti terblokir. YouTube bisa dibuka. Kemudian kita akan coba indeks MP3 dulu. Ini kita coba. Nah, dia tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita akan coba indeks MKV. Sama seperti MP3, tampilannya dia seperti ini. Jika sudah diblokir seperti ini. Nah, ini Linux tidak bisa bisa dibuka. Sedangkan YouTube bisa dibuka. Nah, dia loading terus Linux. Dan MKV dan MP3 sudah juga berhasil kita blok. Saya lupa juga tadi cek MKV-nya itu kita klik ya ini ya. Nah, dia tidak mau loading ya. Sama MP3-nya juga. Kita buka ini. Tidak mau. Dia akan loading lama seperti ini. Tidak bisa. Ini juga masih loading. Dia tidak mau. Linux juga, sedangkan YouTube bisa. Oke ya. Di sini Linux, MP3 dan MKV sudah berhasil diblok. Oke, sekali lagi sekian video saya tentang cara setting userman menggunakan MikroTik seri RB750R dan satu buah access point seri TLWR 840. Nama saya Remco Voluman Gaul. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.